Tenang aja, kali ini aku tidak akan membahas tentang perkebayaan, juga tidak akan membahas tentang perteknikan. Tapi kali ini yang akan aku bahas adalah seorang filsuf yang hampir hilang di telan zaman, juga pemikirannya tentang kebahagiaan. Kebetulan sekali aku membahas tentang kebahagiaan karena ternyata di luar sana banyak juga loh teman-teman kita, para remaja, bahkan yang tua-tua pun masih dalam proses pencarian akan kebahagiaan. Padahal bukankah kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri? Nah, jadi siapa ya filsuf yang akan aku bahas hari ini? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? No, bukan Plato, bukan Al-Ghazali, bukan Ibnu Rushd, bukan Ibnu Sina, bukan Ibnu Bajjah, bukan Aristoteles. Lalu siapa ya dia? Gak ada yang tahu juga? Ada yang bisa nebak? Kalau misalnya aku kasih gambar ini, kira-kira siapakah dia? Gak ada yang tahu juga? Oke, kalau gitu aku kasih tahu aja, beliau adalah Epicurus. Epicurus ini adalah seorang filsuf di zaman Helenistik yang mendirikan mazhab Epikureanisme. Epicurus ini lahir pada tahun 341 sebelum Masehi dari pasangan Nicholas dan Carl Schreid, meninggal pada tahun 270 sebelum Masehi. Kalau misalkan kalian baca di situs-situs pembacaan online ataupun buku-buku sejarah barat, mungkin kalian akan menemukan isu-isu bahwa ibu dari Epicurus ini adalah seorang dukun. Maka tak jarang Epicurus ini ikut ibunya untuk melakukan doa-doa purifikasi. Terlepas betul atau tidaknya, yang perlu kita ketahui adalah pada usia 10 tahun Epicurus ini pernah belajar filsafat pada Pompeius, seorang murid Plato, juga pernah belajar di Nausiphanus, murid dari Demokritos. Nah, tadi udah aku sentil sedikit tentang Helenistik. Lalu sebenarnya apa sih Helenistik itu? Biar kalian paham ya. Nah, Helenistik itu adalah periode kekuasaan Makedonia yang sisa-sisa terakhirnya ini terhapuskan oleh aneksasi Romawi terhadap Mesir setelah kematian Cleopatra. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa filsuf Helenistik ini sangat-sangat berbeda dengan filsuf-filsuf sebelumnya. Kalau misalkan Praxoteles, Thales, Anaximandros itu fokus atau sibuk pada alam, kemudian ada Theosocrates, Aristoteles, Plato yang sibuk membangun sistem-sistem pertahanan filsafat yang utuh, maka filsuf Helenistik ini bukan seperti mereka berfokus pada alam, bukan fokus pada sistem pembangunan filsafat, tetapi yang mereka fokuskan adalah etika, kekuatan, dan kebahagiaan manusia. Maka wajar yang mereka pertanyakan bukan lagi bagaimana caranya manusia membangun negara yang baik, bagaimana caranya manusia membangun negara yang utuh. Akan tetapi yang mereka pertanyakan adalah bagaimana caranya manusia tetap luhur di dunia yang penuh penderitaan, bagaimana manusia tetap hidup, bagaimana manusia tetap bahagia di dunia yang syarat akan derita. Nah, karya Epicurus ini sangat banyak sekali, lebih dari 300 buku pernah dituliskan oleh Epicurus. Tapi sayangnya tidak ada satu buku pun yang tersisa hingga detik ini. Yang tersisa hanyalah surat-surat yang pernah dituliskan Epicurus kepada sahabat-sahabatnya, juga fragmen-fragmen yang diberi judul On Nature. Narasumber kehidupan dan ajaran Epicurus ini berasal dari buku X yang berjudul The Lives of Eminent Philosopher yang ditulis oleh Diogenes. Dan kabar baiknya, pemikiran-pemikiran Epicurus ini diwariskan kepada muridnya yang bernama Titus Cares, seorang penyair Latin yang mengubah pemikiran-pemikiran Epicurus kepada atau berbentuk syair-syair dan terkenal hingga detik ini. Nah, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya bahwa Epicurus ini adalah filsuf di zaman Helenistik yang berfokus pada etika, kekuatan, dan kebahagiaan manusia. Dari sanalah Epicurus berpikir bahwa filsafat ini harus dijadikan sebagai terapi bagi kehidupan manusia. Maka muncullah dari sana 4 obat mujarab atau rumus kebahagiaan Epicurus. Fourfold therapy, yang pertama adalah God Present No Fears, yang kedua adalah Death No Worries, yang ketiga While Good is Readily Attainable, dan yang terakhir adalah Bad is Readily Endurable. Kata kunci untuk rumus Epicurus ini adalah, atau obat mujarab Epicurus ini adalah tetrapharmacus. Nah, tentang fourfold remedy ini aku akan mulai dari Death No Worries, yang artinya tidak ada kematian yang perlu ditakuti, tidak ada kematian yang perlu dikhawatirkan. Hal ini dikatakan oleh Epicurus bahwasanya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang buruk berasal dari perasaan, dan kematian itu sendiri adalah menghilangkan atau peniadaan perasaan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah Tuhan tidak berurusan sama sekali dengan manusia. Epicurus berani menyebutkan seperti itu, atau Epicurus berani mengatakan bahwa Tuhan tidak berurusan dengan manusia dengan 2 sebab. Yang pertama adalah Tuhan tidak tertarik dengan tek-tek bengek atau segala
urusan manusia, dan yang kedua adalah kebebasan berasal dari ketidakikutsertaan Tuhan dengan urusan manusia. Obat mujarab selanjutnya adalah good is readily attainable and bad is readily endurable, atau apa yang baik mudah diperoleh dan apa yang buruk mudah dihindari, merupakan konsep dari Epicurus itu sendiri, yaitu keutamaan dari kenikmatan. Apa yang baik adalah kenikmatan itu sendiri yang dapat menuntun manusia kepada keutamaan hidup, dan apa yang buruk adalah hal-hal yang dapat menghalangi manusia untuk mendapatkan keutamaan hidup. Dan dalam bukunya yang berjudul The End of Life yang ditulis oleh Daiga, beliau menuliskan atau mengutip kata-kata dari Epicurus, yaitu aku tidak dapat mengkonsepkan kebahagiaan tanpa atau dengan harus menghindari kenikmatan-kenikmatan lidah, kenikmatan-kenikmatan cinta, kenikmatan-kenikmatan pendengaran dan penglihatan. Mungkin kalau misalkan kalian mendengar sekilas dari kutipan Epicurus tersebut yang dalam buku The End of Life, mungkin kalian akan langsung berpikir bahwa oh, ternyata Epicurus ini adalah filsuf yang hedonis. Ya, memang benar, banyak juga orang yang mengatakan tersebut. Akan tetapi ternyata beliau, kalau misalkan kita lihat dari surat-suratnya yang ditulis kepada sahabatnya, beliau mengungkapkan bahwa beliau mengklasifikasikan kebahagiaan atau kesenangan itu menjadi dua jenis, yaitu kesenangan lahiriah atau kesenangan badan, dan yang kedua adalah kesenangan mental atau kesenangan batiniah. Jadi Epicurus ini bukanlah filsuf yang memfokuskan kepada kesenangan fisik saja, melainkan tentu saja beliau juga memikirkan atau memfokuskan juga pada kesenangan dalam bentuk batiniah dan mental kita. Berbicara tentang kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, tentu saja kita pun membicarakan tentang keinginan. Epicurus itu sendiri membagi keinginan menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah keinginan yang alami dan perlu, seperti contohnya makan, bercinta, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keinginan yang alami tetapi tidak perlu, seperti contohnya makanan yang mahal, pakaian yang branded, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keinginan yang sia-sia, seperti halnya kekuasaan, kekayaan. Karena biasanya ketika kita sudah menginjak kekuasaan di level 1, maka tentu saja kita menginginkan kekuasaan di level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Begitupun juga dengan kekayaan. Ketika kita sudah memiliki uang 100 juta, maka tentu saja kita menginginkan uang 200 juta, 300 juta, sampai 1 miliar, bahkan 3 miliar, dan lain sebagainya. Dan dari catatan Epicurus yang lainnya dapat ditemukan bahwa kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, rasa sakit dapat dikategorikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama kualitasnya, yang kedua durasinya, dan yang ketiga adalah kemurniannya. Maka tidak ada alasan untuk kita membutuhkan berganti pasangan setiap hari jika besoknya mengakibatkan kita sakit kepala, pusing, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf untuk obat mujarab yang pertama dan yang kedua tidak terlalu detail, karena aku memfokuskan untuk yang ketiga dan keempat berbicara tentang kesenangan dan kebahagiaan, karena dilihat dari sisi psikologis itu sendiri bahwa kesenangan itu tidak hanya dari fisik, melainkan dari dalam kita pun harus bahagia. Untuk apa memiliki kekayaan yang melimpah, jabatan yang sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan kita adalah orang yang berkuasa di negara ini, tetapi di dalam hati kita merasa sendirian, tidak nyaman, kesepian, tidak memiliki